Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudhu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, kekuatan, kelonggaran, kewarasan. Lebih-lebih kita oleh Allah ditunjukkan jalan yang hak, yang benar, jalan yang menuju surganya Allah, yaitu dengan cara menetapi agama Islam yang berbentuk jamaah. Atas peparing Allah wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah Rabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah. Maka wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang hadir di dalam mencari ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Atas amal solehnya, atas ketaatannya, atas kehadirannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Hatinya tidak bosan-bosannya selalu diingatkan agar supaya hatinya ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Kita buka al-hadisnya, Kitabul Adzan, nomor hadisnya 681. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Ma'marin qala haddatsana Abdul Warits qala haddatsana Abdul Aziz an Anas, dari Anas qala berkata siapa Anas, lam yakhruj, tidak keluar, siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salasan, selama 3 hari. Nabi tidak keluar selama 3 hari, tidak keluar dari rumah selama 3 hari karena sakit. Fa'uqimat, maka dikomati apa as-sholatu, sholat sudah dikomati. Fadhahaba, maka pergi atau berbuat siapa Abu Bakrin, Abu Bakar. Yataqaddamu, maju siapa Abu Bakar, karena sudah 3 hari Nabi itu tidak ngimami sholat, sedangkan sholat sudah dikomati. Lalu Abu Bakar tandang, yaitu dia maju untuk menjadi imam. Faqala, maka isyarah siapa an-nabiyullah, siapa Nabiullah, nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, bil hijabi, dengan selambu. Farafa'ahu, maka mengangkat
siapa Nabi hu pada selambu. Falamma waddoha maka ketika jelas apa wajahun Nabi, wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manadharna tidak melihat kami mandoron pada pandangan, karena yang ada ajaba yang mengherankan, ilaina pada kami, min wajahin Nabi dari wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina waddoha ketika jelas, lana pada kami, fa'auma'a maka isyarah siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi dengan tangannya Nabi, ila Abi Bakrin pada Abu Bakar. Ayataqaddama bahwa maju siapa Abu Bakar. Wa arkha dan menurunkan siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam hijaban pada selambu kamar. Falam yuqaddar maka tidak dikuasakan opo sopo alaihi Nabi, tidak dikuasakan atau tidak mampu untuk berjalan menuju masjid, hatta sehingga mata wafat siapa Nabi, sampai Nabi diwafatkan. Lalu Nabi isyarah melihat Abu Bakar maju hendak untuk ngimami sholat. Nabi isyarah dengan selambu yang ada di kamarnya. Itu Nabi mengangkat selambu. Ketika wajahnya Nabi jelas, betul-betul kelihatan, maka kami itu tidak melihat pada suatu pandangan yang lebih mengherankan kepada kami daripada melihat wajahnya Nabi. Jadi kami pada waktu itu melihat wajahnya Nabi yang menampakkan wajahnya dengan menarik selendang atau selambu kamarnya, itu merupakan penglihatan yang sangat mengherankan. Artinya para sahabat dan orang lain itu senang, merasa senang bahwa Nabi sudah mulai enakan badannya, sudah mulai kelihatan sembuh ya. Sudah mulai kelihatan sembuh, maka kami melihat wajahnya Nabi itu heran ya, menakjubkan ya. Istilahnya ya, alhamdulillah Nabi sudah mulai kelihatan membaik gitu. Sehingga kami betul-betul jelas melihat Nabi. Lalu Nabi isyarah dengan tangannya kepada Abu Bakar untuk maju. Abu Bakar tetap maju menjadi imam. Kemudian Nabi menurunkan selambunya ya, Nabi tidak kuasa untuk berjalan ke masjid dan akhirnya Nabi wafat ya. Nabi meninggal pada hari Senin. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa Nabi menganggap Abu Bakar itu sebagai orang yang mempunyai kelebihan. Orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai ilmu yang banyak,
sehingga Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk ngimami sholat. Hadasana Yahya ibnu Sulaiman qala hadasana ibnu Wahbin qala hadasani Yunus an ibni Syihab an Hamzah ibni Abdillah annahu sesungguhnya Hamzah iku akhbarahu mengkhabari siapa Hamzah hu pada ibni Syihab an abih. Qala berkata siapa Abi, lamashtadda ketika berat bi Rasulillah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa wajahuhu sakitnya Nabi, ketika sakitnya Nabi itu parah, kila dikatakan lahu bagi Nabi fi sholati di dalam sholat, maksudnya Nabi diterobos untuk ngimami sholat ya. Jadi pada saat Nabi sakitnya itu parah, tambah kondisinya tambah berat, Nabi diterobos oleh muadzin untuk ngimami sholat. Faqala maka bersabda siapa Nabi, muru perintahlah kalian Abu Bakrin pada Abu Bakar, fal yusolli maka hendaknya sholat siapa Abu Bakar bin nasi dengan manusia. Ketika muadzin itu nerobos Nabi, Nabi tidak bisa untuk ngimami sholat, lalu Nabi perintah agar Abu Bakar yang ngimami. Yes, kamu coba terobos Abu Bakar agar dia ngimami sholat. Qalat berkata siapa Aisyatun Aisyah, inna Abu Bakrin sesungguhnya Abu Bakar iku rojulun orang laki-laki rokikun yang cengeng. Nabi jangan Abu Bakar Nabi, karena Abu Bakar itu orang laki-laki yang cengeng. Idza qara'a ketika membaca siapa Abu Bakar baca ayat golabahu maka mengalahkan hu pada Abu Bakar opo al-buka'u nangis. Jadi ketika Abu Bakar itu membaca ayat, apalagi mungkin yang dibaca itu ayat tentang siksa kubur, ayat tentang hari kiamat, ayat tentang siksa neraka, atau ayat-ayat yang menunjukkan tentang kematian, Abu Bakar nangis. Ya, sehingga dengan menangisnya Abu Bakar, bacaannya Abu Bakar itu tidak didengar, terkalahkan dengan nangisnya. Kalau berkata bersabda siapa Nabi, muruhu perintahlah kalian hu pada Abu Bakar, fayusolli maka sholat siapa Abu Bakar, westo amal soleh perintahkan kepada Abu Bakar untuk ngimami. Fa'awadathu maka mengulangi siapa abih hu pada ucapan, fa'awadathu maka mengulangi siapa abih hu pada siapa Aisyah ya. Fa'awadathu maka mengulangi siapa Aisyah hu pada ucapan. Aisyah ngulangi lagi, oh inna Abu Bakri rojulun rokik idza qara'a golabahu buka. Qala bersabda siapa Nabi, muruhu perintahlah kamu hu pada Abu Bakar, fayusolli maka supaya sholat siapa Abu Bakar. Wis
pokoknya Abu Bakar, perintah dia untuk ngimami. Inna kunna, sesungguhnya kalian perempuan, yaitu Aisyah termasuk Hafsah, iku sawahibu Yusuf, temannya Nabi Yusuf, yaitu Zulaikha. Zulaikha perempuan yang ngeyel, perempuan yang menfitnah Nabi Yusuf bahwa dirinya telah diperkosa oleh Nabi Yusuf. Taba'ahu, mengikutihu pada Yunus siapa Zubaidi wa ibnu akhi Zuhari wa Ishaq ibnu Yahya al-Kalbi an-Zuhri wa qala, dan berkata siapa Uqail wa Ma'mar an-Zuhri an Hamzah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari beberapa hadis yang sudah kita kaji menunjukkan bahwa orang yang berhak untuk ngimami sholat itu adalah orang yang berilmu, terutama ulama-ulama. Yang kedua, orang yang mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan, punya keistimewaan. Itulah orang-orang yang berhak untuk ngimami sholat. Babuman, babnya orang kola yang berkata siapa orang, koma yang berdiri siapa orang, kola. Koma yang berdiri siapa orang, ila janbil imam, pada sisinya imam, li'illatin, karena sebab. Bab berdirinya orang di sebelahnya imam karena ada alasannya. Dia berdiri di sebelahnya imam. Dia berdirinya itu karena ada ilatnya, karena ada alasan atau sebabnya. Hadatsana Zakaria ibnu Yahya qala hadatsana ibnu Numairin qala akhbarana Hisham ibnu Urwah an Abi an Aisyah qalat, berkata Aisyah, amaro, perintah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, pada Abu Bakar, ayusolliya, bahwasanya sholat siapa Abu Bakar, bin nasi, dengan manusia, fi marodihi, di dalam sakitnya Nabi. Jadi semasa Nabi sakit, Nabi itu perintah kepada Abu Bakar agar dia ngimami sholat, kepada manusia atau para sahabat yang lain. Fakana, maka ada siapa Abu Bakar, yusolli, sholat siapa Abu Bakar, bihim, dengan mereka. Jadi semasa sakitnya Nabi, Abu Bakarlah yang menjadi imam sholatnya para orang iman pada waktu itu. Kalau berkata siapa Urwah, fawajada, maka menjumpai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi, di dalam dirinya Nabi, khifatan, pada ringan, maksudnya enteng, badannya itu enakan, sudah terlihat merasa badannya enak dari sakitnya. Fakharaja, maka keluar siapa Nabi. Faidha, maka ketika itu Abu Bakar
ya ngimami dia an-nasa pada manusia. Jadi pada waktu itu Abu Bakar sedang ngimami, ya. Abu Bakar sedang ngimami, Nabi badannya sedikit enakan, lalu Nabi keluar dari kamar menuju masjid, ya. Karena ya rumahnya Nabi ya masjid, temboknya rumahnya Nabi itu ya temboknya masjid. Falamma ra'ahu, maka ketika melihathu pada Nabi, siapa Abu Bakar, istakhara, maka mundur siapa Abu Bakar. Abu Bakar melihat ada Nabi, lalu Abu Bakar mundur, ya. Dia mau mundur dari pengimaman. Fa asyara, maka isyarah siapa Nabi ilaihi pada Abu Bakar, an bahwasanya kama anta sebagaimana ada engkau, maksudnya wes di situ aja, ya. Jadi Nabi isyarah kepada Abu Bakar agar Abu Bakar tidak mundur, wes kamu di situ aja, ya. Jadi isyarahnya seperti itu. Fajalasa, maka duduk siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hida'a Abi Bakrin, lurusnya Abu Bakar, ila janwihi, pada sampingnya Abu Bakar, samping kiri. Jadi Nabi berada di sebelah kirinya Abu Bakar. Fakana, maka ada siapa Abu Bakar yusolli, sholat siapa Abu Bakar, bisolati Rasulillah, dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wan nasu, sedangkan manusia yusalluna, sholat mereka, bisolati Abi Bakrin, dengan sholatnya Abu Bakar. Berarti Nabi yang menjadi imam, ya. Berarti Nabi yang menjadi imam. Ketika Nabi merasa badannya enak, lalu Nabi keluar, ya, kemudian Abu Bakar posisinya sedang ngimami. Ketika Abu Bakar melihat Nabi, Abu Bakar hendak mundur, lalu Nabi memerintahkan Abu Bakar di tempatnya, udah kamu gak usah mundur. Lalu Nabi duduk di sebelah kirinya Abu Bakar, lurus, ya. Nabi duduk lurus sebelah kirinya Abu Bakar. Abu Bakar sholat mengikuti sholatnya Nabi, sedangkan manusia mereka sholat mengikuti sholatnya Abu Bakar. Jadi Nabi menjadi imam dengan kondisinya, keadaannya duduk, ya, imamnya duduk, sedangkan Abu Bakar dan manusia yang lain itu keadaannya berdiri. Nanti ada hadis di belakang, ya, yang menjelaskan tentang imamnya duduk, apakah makmumnya juga ikut duduk, ya, ketika sholat, ya. Jadi ini berarti Nabi menjadi imam, ya. Berarti Nabi menjadi imam. Nah, sedangkan Abu Bakar yang tadinya imam, dia mengikuti sholatnya Nabi, artinya dia bermakmum kepada Nabi, sedangkan manusia yang lain bermakmum kepada Abu Bakar. Bukan berarti kok imamnya ada dua, bukan, ya. Tetap imamnya satu, ya. Jadi kalau pergantian imam itu diperbolehkan, ya. Sudah pernah kita bahas, ya. Insyaallah di Bukhari juz 1, ya. Itu selama belum satu rokaat, belum masuk dalam hitungan satu rokaat, maka pergantian imam itu diperbolehkan. Nanti ada hadis di belakang, ya. Tapi kalau sudah dapat satu rokaat,
imamnya nggak kentut, kemudian imamnya yang asli itu datang, ya, maka ya diteruskan sholatnya. Imam yang kedua nggak usah mundur, nggak usah mundur, ganti posisi, ganti formasi, itu tidak usah. Lanjutkan sholatnya, dan sholatnya itu tetap sah walaupun imam yang awal itu datang. Jadi imam yang awal itu datangnya telat, ditunggu lama kok nggak datang-datang, akhirnya muadzin qomat karena di situ ada imam yang kedua, ya, imam nomor urut kedua qomat sholat, dapat 1 rakaat atau belum dapat 1 rakaat, kemudian imam yang pertama datang. Nah, ini boleh ganti, boleh diteruskan, dan sholatnya tetap sah. Itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Jadi dari hadis ini ya berarti yang berhak untuk menjadi imam itulah orang yang berilmu, orang yang mempunyai keistimewaan. Orang yang mempunyai keistimewaan itu ya termasuk awalul mukminin, ya. Termasuk awal mukminin, orang yang lama dalam menetapi Islam, orang yang pertama atau yang lama dalam menetapi keimanan ini, ya maka dia ya berhak untuk ngimami. Kalau semua seperti itu, kemudian ya bacaannya yang lebih baik, ya, bacaannya yang lebih fasih dan yang banyak hafalannya. Kalau sama-sama banyak hafalannya, sama-sama ulama, sama-sama orang punya keutamaan, maka yang diambil adalah orang yang paling tua, ya. Contohnya mungkin podo-podo mubalek, podo-podo banyak ilmunya, podo-podo banyak hafalannya, tapi di situ ada yang senior, ya. Dari sisi umur jauh, yang satunya umur 20 mubaliknya, yang satu umurnya 60 atau 50, maka yang berhak untuk ngimamin adalah kabairuhu, lebih tuanya mereka, umurnya lebih tua, itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan pada pengajian kali ini. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.